Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisatun Fadila dengan NIM 21093501115 dari kelas manajemen G. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Bekerja dalam Perspektif Filsafat Ilmu, yaitu ontologi apa, epistemologi bagaimana, dan aksiologi untuk apa. Yang pertama, definisi bekerja. Bekerja menurut versi saya sendiri adalah suatu proses kegiatan di mana melibatkan mental dan fisik yang dilakukan seseorang untuk bisa mencapai tujuannya, baik imbalan berupa uang atau barang. Bekerja juga merupakan kewajiban di mana harus diemban setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara bekerja dengan produktif. Fokus pada tujuan. Fokus pada apa yang ingin dicapai adalah cara agar Anda tidak mudah tergoda dengan hal-hal lainnya. Hasil pekerjaan jauh lebih maksimal jika Anda fokus saat mengerjakannya. Hindari bekerja secara multitasking, walaupun hal tersebut memang bagus, tetapi bukan berarti menjadi baik untuk selalu dilakukan. Buat prioritas, seperti yang dinyatakan di awal tadi bahwa bekerja cerdas artinya mampu menempatkan prioritas pada suatu pekerjaan. Anda dapat mulai menetapkan skala prioritas dalam setiap pekerjaan. Anda juga dapat melakukan pekerjaan yang sudah diprioritas terlebih dahulu, dibanding memikirkan hal-hal kecil yang tidak berpengaruh besar. Buat to-do list. Agar pekerjaan Anda lebih tertata, sebaiknya membuat to-do list harian, mingguan, atau bahkan bulanan. To-do list ini membuat kita termotivasi dan fokus karena menunjukkan hal-hal yang harus dikerjakan atau sudah berhasil dicapai selama sehari. Maka mingguan atau bahkan bulanan, jika sudah terbiasa, maka ritme kerja akan lebih baik dan bisa minimalisasi waktu yang terbuang untuk kerja yang tidak perlu. Tetap fleksibel. Membuat prioritas dan to-do list tidak hanya untuk membuat Anda begitu terpaku pada pekerjaan yang sudah Anda rencanakan. Akan tetapi, Anda harus ingat, waktu berubah, lingkungan dan kondisi pun bersifat dinamis, yang artinya ada kemungkinan bahwa prioritas menjadi ikut berubah. Maka dari itu penting juga untuk bisa fleksibel ketika memang hal tersebut dibutuhkan. Persiapan yang matang. Suatu hal yang sudah dipersiapkan dengan matang, maka dalam proses pengerjaannya akan semakin mudah dan cepat. Hal itulah yang diharapkan dari mereka yang bekerja dengan cerdas. Persiapan yang matang juga membantu untuk menghindari kemubazziran seperti mengulang atau ketidakoptimalan seperti hasil kerja yang ala kadarnya. Selain itu, persiapan juga akan membuat rasa percaya diri lebih tinggi karena tubuh dan pikiran sudah siap dengan apa yang ia lakukan. Bahkan hal tak terduga juga sudah siap diantisipasi. Ketahui waktu produktif Anda. Setiap orang pastinya memiliki waktu produktifnya masing-masing. Ada yang merasa lebih bersemangat bekerja saat pagi buta, ada pula yang bersemangat ketika bekerja menjelang malam. Maka dari itulah, agar kerja cerdas tercapai, Anda harus mengenali diri Anda sendiri. Gunakan kalender sebagai pengingat. Beberapa orang seringkali melupakan untuk pekerjaan yang seharusnya ia kerjakan, walaupun perencanaannya sudah dipersiapkan dengan matang. Untuk itulah tidak ada salahnya untuk menggunakan kalender sebagai papan pengingat. Tulis pada setiap minggu atau bulanan di kalender dengan target tertentu. Anda juga dapat menuliskan jadwal atau hal-hal apa yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut. Istirahat yang cukup. Hal terpenting agar kerja cerdas tercapai adalah beristirahat dengan teratur dan cukup. Jangan paksakan diri makan di depan komputer atas nama lagi sibuk, karena dampaknya pikiran justru makin tidak karuan. Pastikan otak, tubuh, dan jiwa bisa melepaskan ketegangan kerja sehingga lebih prima menghadapi pekerjaan selanjutnya. Manfaatkan waktu istirahat dengan melakukan hal-hal yang bisa menyegarkan pikiran. Mengasah kemampuan komunikasi. Seperti halnya manusia yang merupakan makhluk sosial, pekerjaan menuntut kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang baik.
Artinya, kemampuan Anda untuk bisa mendengar, menyampaikan pertanyaan, hingga mengeluarkan pendapat harus diasah agar komunikasi dengan lingkungan tidak terkendala. Kemampuan komunikasi penting bagi pekerja cerdas agar segala sesuatu yang dia dengarkan atau kerjakan bisa tersampaikan dengan baik. Ini untuk menghindari adanya miskomunikasi antara rekan kerja atau bahkan dengan klien yang bakalan ditemui. Tujuan bekerja. 1. Mencari penghasilan. Tujuan bekerja yang pertama adalah mencari penghasilan untuk dapat menjalani kehidupan yang layak. Nominal atau besaran gaji yang didapatkan akan sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. 2. Mencari pengalaman. Untuk sebagian orang, tujuan bekerja bagi mereka tidak hanya mencari penghasilan saja, tetapi juga mencari pengalaman. Orang-orang yang memiliki tujuan ini biasanya tidak hanya berfokus pada penghasilan yang didapatkan, sehingga mereka tak segan untuk meminta pekerjaan tambahan atau bersemangat dalam menyelesaikan tugas-tugas baru. Pengalaman yang didapat di dalam perusahaan nantinya dapat digunakan untuk menunjang CV yang baik bagi karir mereka selanjutnya. 3. Memenuhi kebutuhan sosial. Ada karyawan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sosial dengan cara menjalin relasi kerja. Karyawan dengan tujuan seperti ini akan menganggap bahwa relasi kerja adalah investasi jangka panjang yang akan sangat berguna di masa yang akan datang. Biasanya karyawan seperti ini sangat senang apabila dapat menjalin hubungan dan berbaur dengan karyawan lainnya yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. 4. Memenuhi passion. Beberapa orang memiliki tujuan untuk bekerja untuk memenuhi passionnya dengan melakukan apa yang disukai. Semua akan menjadi lebih mudah ketika seseorang dengan tujuan ini berhasil membuat karya yang bernilai tinggi. Maka mereka akan mendapatkan rasa kepuasan tersendiri yang tidak akan didapatkan dari hal lain. 5. Mencari pengakuan diri. Tujuan bekerja lainnya bagi sebagian orang adalah untuk mendapat pengakuan atas kemampuannya. Pekerjaan dapat diartikan sebagai identitas diri dan menimbulkan kepuasan diri apabila pekerjaan tersebut diakui dan dihargai oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya. 6. Mencari karir dan jabatan. Tujuan bekerja yang terakhir adalah untuk mencari karir dan jabatan. Pastinya dalam bekerja ada saja karyawan yang memiliki ambisi dalam mengejar peningkatan karir dan jabatan. Pada umumnya orang bekerja mulai dari level bawah dulu, yaitu menjadi staf, lalu meningkat menjadi posisi yang lebih baik di perusahaan. Sekian hasil dari makalah saya, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.